Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan luar biasa kepada kita, sehingga pada hari yang indah ini kita bisa tatap muka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du, rekan-rekan yang dirahmati Allah dimana Anda berada, saya hari ini tampil di hadapan rekan-rekan semua untuk sekedar memberikan sebuah kritis terhadap satu pernyataan yang mungkin sudah banyak orang yang mempercayainya, yaitu tentang kalimat Tuhan itu ada karena makhluk ada. Itu pernyataan yang sangat serius tensinya, sehingga saya merasa perlu untuk turun dari pertapaan saya untuk memberikan sebuah pelurusan supaya tidak menjadi pemahaman yang bagi saya bisa menyesatkan. Tuhan itu ada karena makhluk itu ada. Dalam pernyataan tersebut ada kesetaraan antara Tuhan dan makhluk. Kalau makhluk itu ada karena Tuhan itu ada, tentu ini yang betul, artinya makhluk itu diciptakan setelah adanya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu ada karena makhluk ada, tentu ini menyesatkan. Jadi pernyataan itu memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu tidak punya esensi, tidak punya diri. Tuhan hanya sebagai nama yang dengan nama tersebut maka makhluk itu memanggil. Aku panggil engkau wahai Tuhan, karena ada satu posisi yang setara, itu kewujudannya, bahwa Tuhan itu hanya sekedar label atau nama panggilan. Ini sangat menyesatkan, karena nama Khalik, pencipta, itu bukan hanya nama, bukan sekedar nama, tetapi itu sebagai satu kompetensi atau kemampuan, tapi bukan diri, kemampuan, sebuah kemampuan menjadi Tuhan. Maka dia itu menciptakan makhluk. Jadi Khalik itu memiliki kompetensi sebagai Khalik. Maka ketika ada maupun tidak ada makhluk, Khalik stabil sebagai Khalik karena punya kompetensi tersebut. Sedangkan makhluk itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada makhluk jika Tuhan tidak menciptakan, tapi ada Tuhan jika makhluk tidak ada pun tetap ada Tuhan. Pada pernyataan Tuhan itu ada karena adanya makhluk, ini bisa menggugat absolutitas, menggugat kemutlakan Tuhan sendiri, sehingga ini sangat berbahaya karena menyetarakan antara makhluk dengan Tuhan. Padahal jelas Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk, baik dirinya sebagai diri atau aku maupun sebagai Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu tidak menciptakan makhluk, maka Tuhan itu kan hidup. Maka apa yang salah ketika dia itu berkata aku adalah Tuhan meskipun tidak ada makhluk? Apa yang salah? Tidak ada, karena dia adalah wajib. Tuhan itu wajib berwujud, sedangkan makhluk itu mungkin berwujud. Maka yang mungkin tidak bisa menggugat yang wajib, yang wajib bisa menggugat yang mungkin.
rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, mari kita ubah dan kita perbaiki pemahaman kita. Jangan disamakan dengan antara guru dengan murid. Itu kan persamaan itu tidak bisa, karena Tuhan itu mutlak. Kalau guru kan tidak mutlak, Tuhan itu mutlak. Guru itu bisa hilang karena nggak ada muridnya. Datang ke kelas nggak ada muridnya, ya bukan guru lagi dia, nggak ada muridnya. Tapi Tuhan meskipun tidak ada muridnya, Tuhan meskipun tidak ada makhluknya, maaf, itu tetap sebagai Tuhan karena kompetensi tadi atau sifat-sifat kemampuan yang dimilikinya sebagai Tuhan. Walaupun tidak ada yang menyembah, misalkan satu dunia ini menolak menyembah Tuhan, tetap Tuhan dia, walaupun semua dunia ini isinya semuanya menolak menyembah Tuhan. Karena keadaan itu kalau Tuhan bisa digugat oleh sikap makhluk, nah bukan Tuhan itu namanya. Tapi pengakuan yang sesat, mengaku Tuhan tapi dia itu bisa digugat oleh makhluk, maka bukan Tuhan dia itu. Karena Tuhan itu sifatnya absolut, mutlak. Maka aku adalah Tuhan meskipun kamu tidak aku ciptakan. Itu yang betul. Aku ini Tuhan meskipun kamu tidak aku ciptakan, karena aku punya kekuatan sebagai pencipta. Jadi sifat menciptakan itu aku punya, maka aku mengatakan aku Tuhan walaupun kamu tidak aku ciptakan atau makhluk tidak aku ciptakan. Jadi mari kita perbaiki bahwa ada yang perlu untuk kita betulkan dalam pernyataan itu, bahwa yang betul adalah makhluk itu ada dikarenakan adanya Tuhan, dan Tuhan itu ada bukan karena adanya makhluk, meskipun Tuhan itulah yang menciptakan makhluk. Demikian dari saya, semoga ada perbaikan dari pemahaman tadi, dan marilah kita saling menasihati. Saya merasa perlu untuk turun gunung dari pertapaan untuk sedikit ya saling membantu untuk rekan-rekan yang ada yang mungkin mengidolakan atau memfigurkan pernyataan tersebut, yang tentu apabila tidak saya ikut menjelaskan, tentu saya juga memiliki dosa juga, karena berdosa karena tidak ikut membantu dalam meluruskan pernyataan yang itu jelas tidak rasional dan jelas merusak iman dan keyakinan kita. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.